Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tanah bertekstur kasar, yaitu dari tanah entisol, aluvial, dan juga inseptisol. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsa Apriliana Arsanti, NIM 002. Saya Dwina Gika Pratiwi Ginting dengan NIM 133200003. Saya Rizky Sertanti dengan NIM 133200008. Saya Rizka Atmanusa Fitri dengan NIM 1332010. Saya Siti Rahmalina dengan NIM 133200012. Saya Hasbi Rubiatun Nupus NIM 133200013. Saya Dian Mulia Pramesti NIM 1332014. Saya Ergila Fazariska dengan NIM 133200019. Saya Fitri Nurhayati dengan NIM 1332021. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembentukan tanah entisol. Yang pertama yaitu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu permukaan batuan, itu terdapat di permukaan yang akan berinteraksi secara langsung dengan atmosfer, yang akhirnya itu dapat menyebabkan permukaan batuan itu menjadi tidak stabil. Dan pada tahap itu pula terjadi proses perubahan lingkungan seperti pendinginan, pemuaian, pembekuan, penekanan, dan lain-lain yang efeknya itu dapat membuat batuan tersebut mengalami perubahan fisik berupa pelapukan. Ada juga interaksi langsung antara batuan dengan atmosfer dan juga hidrosfer yang akhirnya akan menyebabkan terjadinya pelapukan kimiawi seperti oksidasi, hidrasi, hidrolisis, dan pelarutan dan reaksi lainnya. Untuk tahapan yang kedua, yaitu batuan yang telah lapuk akan menjadi lebih lunak dan lebih berpori-pori. Pori-pori tersebut itu yang akan dimasuki oleh air dan udara, sehingga pelapukan itu akan menjadi semakin luas dan batu yang tadi sudah melapuk itu akan menjadi semakin hancur lalu menjadi tanah. Untuk tahap yang terakhir yaitu letak tanah itu berada di cekungan atau di sekitar sungai yang membuat batuan itu mengalami perendaman dan juga erosi sehingga horizon tanah entisol ini sulit untuk terbentuk. Selanjutnya, karakteristik tanah entisol. Pertama, memiliki tekstur kasar. Kedua, kadar organik dan nitrogen rendah. Ketiga, mudah teroksidasi dengan udara. Keempat, kelembapan dan pH tanah selalu berubah. Dan kelima, memiliki kadar asam sangat tinggi atau sangat rendah. Potensi dan kendala. Pertama, potensi. Tanah entisol yang berasal dari bahan aluvium dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian, contohnya sebagai areal persawahan yang diselingi oleh tanaman palawija sampai perkebunan tebu. Memelihara tambak perikanan, bandeng, gurami cukup memberikan produksi. Kendala, struktur lepas, porositas aerasi besar, permeabilitas cepat, kapasitas menahan air rendah, kadar unsur NPK tidak tersedia bagi tanaman, kapasitas tukar kation dan kation basa tanah ini rendah. Selanjutnya yaitu pengelolaan. Yang pertama ada pemberian mulsa dan bedengan untuk mengurangi penguapan, kemudian pembuatan terasiring pada lereng agar tidak erosi, kemudian pemupukan atau bahan organik, dan memperbanyak tanaman penutup. Untuk proses pembentukan entisol pada pasir pantai, yaitu pasir pantai terbentuk karena sebagian besar berasal dari pegunungan yang terjadi saat air masuk ke celah batu atau membeku, lalu menyebabkan erosi. Kemudian terbawa aliran sungai ke laut, dan di daerah tropis, ikan nila di laut juga berkontribusi menghasilkan pasir pantai. Selanjutnya yaitu karakteristik tanah entisol pasir pantai. Yang pertama, kandungan bahan organik rendah. Yang kedua, KPK rendah. Yang ketiga, tekstur kasar. Kemudian permeabilitas baik dan gaya menahan air rendah. Selanjutnya yaitu potensi dan kendala. Untuk potensi, lahan ini baik untuk pertanian karena luas, datar, jarang banjir, sinar matahari melimpah, dan kedalaman air dangkal. Selanjutnya, selain itu persiapan lahan pasir pantai cukup sederhana. Hanya dengan pembuatan bendengan tidak dibuat parit-parit yang dalam. Untuk kendala, lahan pasir memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya kemampuan menahan air sangat rendah,
miskin akan zat hara, daya ikat antar partikel juga rendah, intensitas cahaya matahari dan kadar gram juga sangat rendah, sangat tinggi. Selanjutnya, untuk pengelolaan tanah entisol pasir pantai, yaitu dengan teknologi perbaikan sifat fisik kimia dan organisme tanah, teknologi peningkatan hubungan tanah dan atmosfer, penggunaan bahan-bahan halus, penggunaan lapisan kedap, penggunaan pemecah angin, penggunaan pembenah tanah, penggunaan sistem lorong, serta hidrologi dan irigasi. Selanjutnya, tanah aluvial. Proses pembentukan tanah aluvial yaitu terbentuk dari proses sedimentasi di wilayah darat maupun perairan. Tanah ini mengalami proses pelapukan. Aluvial terbentuk karena hasil endapan. Endapan yang dimaksud adalah endapan dari sungai, danau, atau juga dari air hujan yang biasanya sedikit menggenang karena cekungan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dari tanah aluvial, yaitu berwarna coklat agak kelabu, kaya kandungan mineral, pH rendah, kandungan fosfor dan kalium rendah, proporsi ritogen rendah, dan tekstur seperti tanah liat. Selanjutnya, kendala dari tanah aluvial, yaitu tingkat kesuburan tanah aluvial sangat tergantung dengan bahan induk dan iklim. Di daerah beriklim basah, P dan K relatif rendah, sedangkan pada daerah-daerah dengan curah hujan rendah, di kandungan P dan K lebih tinggi dan netral. Kemudian kandungan pH pada tanah aluvial tergolong rendah, yaitu 5,3 sampai 5,8. Kemudian terjadinya keracunan aluminium yang sangat tinggi. Lalu kandungan aluminium terlarut dalam jumlah cukup banyak dan terdapatnya P terobservasi relatif rendah. Potensi dari tanah aluvial merupakan mudah melakukan irigasi karena biasanya terletak di dekat sungai, kaya akan sumber mineral, cenderung mudah diolah karena selama proses pengendapan, air akan terserap ke tanah, lalu menyerap air secara maksimal karena tanah aluvial memiliki pori yang halus. Selanjutnya adalah pengelolaan dari tanah aluvial. Pengelolaan dari tanah aluvial sendiri bisa dilakukan dengan pemberian pupuk P yang dapat meningkatkan ketersediaan hara dalam tanah dan kapur pertanian, serta pupuk kandang yang sangat dianjurkan untuk meningkatkan produktivitas tanah aluvial. Selanjutnya, tanah inseptisol. Inseptisol terbentuk dari tanah aluvial. Proses pedogenesis yang mempercepat proses pembentukan inseptisol adalah pemindahan, penghilangan karbonat, hidrolisis mineral primer menjadi formasi lempung, pelepasan ses kuoksida, akumulasi bahan organik, dan yang paling utama adalah proses pelapukan. Proses pedogenesis yang menghambat pembentukan tanah inseptisol adalah pelapukan batuan dasar menjadi bahan induk. Selanjutnya, karakteristik tanah inseptisol. Yang pertama, memiliki volume tanah agak tebal, yaitu 1-2 meter. Yang kedua, warnanya hitam atau kelabu hingga coklat tua. Yang ketiga, teksturnya debu, lempung berdebu. Yang keempat, struktur tanahnya remah, konsistensinya gembur dengan pH 5,0 sampai 0,7. Yang kelima, kandungan bahan organik cukup tinggi, 10% sampai 30%. Yang keenam, kandungan unsur hara sedang hingga tinggi. Lalu yang ketujuh ada produktivitas tanah, sedang hingga tinggi. Yang selanjutnya ada potensi dan kendala. Untuk potensi, memiliki potensi untuk perkebunan seperti kelapa sawit dan karet. Sedangkan kendala merupakan tanah yang belum matang, yang perkembangan profil lebih lemah dibanding dengan tanah matang. Memiliki kandungan yang rendah di dalam tanah, serta tingkat kemasaman tanah masam sampai sangat masam. Untuk pengelolaan tanah, yaitu dengan pemberian kapur dan penambahan unsur hara dengan cara memupuk tanah dengan pupuk anorganik, penambahan pupuk NPK, pupuk kompos, serta penambahan F. Sekian video dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, boleh dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.